Halo netizen, bayangkan jika ada orang luar negeri ingin menjadi presiden Indonesia. Tentu saja aneh. Dan menurut konstitusi Indonesia, hal tersebut sebenarnya dilarang. Tapi hal yang seperti itu pernah hampir terjadi. Bukan di Indonesia sih, melainkan di Belanda. Dan hal ini menyebabkan sebagian wilayah Kanada berada di bawah yurisdiksi hukum Belanda untuk sementara waktu. Begini penjelasannya. Negara Belanda merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh monarki Belanda. Dan menurut konstitusi Belanda, Raja Belanda tidak boleh mengenakan mahkota negara lainnya. Peraturan ini bisa juga diartikan menjadi Raja Belanda tidak boleh memiliki kewarganegaraan negara lain. Masuk akal. Tapi pada Perang Dunia Kedua, Jerman menginvasi dan berhasil menduduki Belanda. Hal ini pun menyebabkan keluarga kerajaan Belanda mengungsi ke Britania Raya. Dan Putri Juliana bersama keluarganya kemudian mengungsi ke Kanada. Dan ternyata pada tahun 1942, Putri Juliana hamil. Hal ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi keluarga kerajaan Belanda. Tapi, hal ini juga menyebabkan kekhawatiran, karena menurut konstitusi Belanda, Raja Belanda tidak boleh memiliki kewarganegaraan selain Belanda. Masalahnya, Kanada kala itu adalah wilayah Britania Raya, dan Britania Raya menganut sistem ius soli, alias kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Sehingga apabila anak Putri Juliana lahir di Kanada, maka secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Britania Raya. Lebih tepatnya subjek Britania Raya sih, tapi kita sederhanakan saja menjadi kewarganegaraan Britania Raya. Tapi kembali ke konstitusi Belanda, itu artinya anak Putri Juliana tidak bisa menjadi Raja Belanda di kemudian hari. Dan ini adalah masalah krusial, karena Putri Juliana adalah putri mahkota Belanda, alias yang akan menggantikan Ratu Belanda di kemudian hari. Dan kedua anak Putri Juliana kala itu adalah perempuan. Sehingga apabila anak yang dikandung Putri Juliana adalah laki-laki, BTW pada masa itu belum ada teknologi untuk menentukan jenis kelamin bayi dalam kandungan, sehingga apabila anak yang dikandung Putri Juliana adalah laki-laki, menurut peraturan di Belanda kala itu, maka putranya akan menjadi putra mahkota, alias calon raja di masa depan. Sehingga secara sederhananya, haram hukumnya anak Putri Juliana lahir di tanah negara lain. Karena jika anaknya memiliki kewarganegaraan selain Belanda, ia tidak berhak menjadi Raja Belanda. Masalahnya, Belanda masih diduduki oleh Jerman. Putri Juliana pun tidak bisa kembali ke Belanda. Sehingga mau tidak mau, Putri Juliana tetap akan melahirkan di Kanada. Dan disinilah muncul kasus unik dalam diplomasi negara. Oleh karena Britania Raya menganggap Belanda adalah kawan, maka Britania Raya pun juga memikirkan tentang suksesi kerajaan Belanda ini. Sehingga Raja Britania Raya yang diwakili oleh menterinya di Kanada membuat pernyataan yang intinya adalah tempat di sekitar Yang Mulia Putri Juliana berada merupakan wilayah ekstrateritorial hingga proses melahirkan selesai. Yang artinya, supaya anak Putri Juliana tidak lahir di tanah Kanada, area di sekitar Putri Juliana kala itu dianggap bukan wilayah Kanada. Dan karena acuannya adalah Putri Juliana, maka apabila Putri Juliana berpindah, area ekstrateritorialnya pun juga ikut berpindah. Sehingga ketika Putri Juliana melahirkan, ruang bersalinnya di Rumah Sakit Ottawa dianggap bukan tanah Kanada. Dan anaknya pun tidak berhak mendapat kewarganegaraan Britania Raya, yang artinya bisa menjadi Raja Belanda, atau realitanya calon ratu. Karena ternyata anak yang lahir adalah perempuan, Putri Margriet. Sebelum ditutup, beberapa sumber mengatakan bahwa ketika Putri Juliana melahirkan, ruang bersalinnya dianggap wilayah Belanda. Tapi itu kurang tepat, karena kebijakan yang digunakan adalah wilayah ekstrateritorial.
Dan sebenarnya tidak perlu sampai menjadi wilayah Belanda juga, karena meskipun Britania Raya menggunakan kebijakan jus soli, Belanda menerapkan kebijakan jus sanguinis, alias kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Sehingga supaya tidak melanggar konstitusi Belanda, Kanada cukup menyatakan bahwa wilayah di sekitar Putri Juliana bukanlah wilayah yurisdiksi negaranya untuk sementara waktu, sehingga anaknya tidak menjadi warga negara Britania Raya, tapi tetap menjadi warga negara Belanda karena prinsip jus sanguinis Belanda. Sehingga Putri Margriet pun tetap berhak untuk mewarisi tahta kerajaan Belanda. Sekian untuk kali ini, terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.